Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Kairani Amalia dengan teman saya Muhammad Fajar Sidik Sembiring dari kelompok 5 Manajemen Pendidikan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul jenis-jenis kegiatan administrasi pendidikan di sekolah. Nah, di sini kita lihat ada pengertian dan tujuan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan yang berupa merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan semua urusan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses pemanfaatan segala sumber yang ada di sekolah, baik personil, material, fasilitas, serta dana yang ada di sekolah secara efektif. Adapun tujuan administrasi pendidikan yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional kependidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut Depdiknas RI, administrasi pendidikan adalah suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik itu personal, material, spiritual, demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Secara umum, ada 8 fungsi administrasi pendidikan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, koordinasi. Keempat, komunikasi. Kelima, pengawasan. Keenam, kepegawaian. Ketujuh, penganggaran. Dan yang terakhir, ke-8, penilaian. Berikut ini adalah jenis-jenis dan kegiatan dari administrasi pendidikan. Yang pertama itu ada administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa. Contohnya seperti pembinaan selama siswa masih berada di sekolah sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya. Kegiatan dalam administrasi kesiswaan ini yaitu seperti penerimaan siswa baru dan pembinaan siswa, seperti halnya melakukan proses pencatatan kepada siswa baru yang masuk sekolah. Setelah mereka melakukan persyaratan-persyaratan tertentu dan memberi layanan untuk siswa di suatu pendidikan baik di dalam maupun di luar sekolah. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelasi oleh teman saya yaitu Muhammad Fajar Sidik Sembiring. Nah, adapun administrasi sarana dan prasarana, contoh kegiatan dari administrasi sarana dan prasarana ini ialah 1. Perencanaan kebutuhan, misalnya menggantikan barang-barang yang telah rusak untuk persediaan sekolah. 2. Pengadaan sarana dan prasarana, yaitu menghadirkan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas di sekolah, misalnya penerimaan, hibah atau bantuan, penyewaan dan pendaur ulangan, penyimpanan sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana di sekolah. Kegiatan ini melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pencatatan barang-barang yang sudah menjadi milik sekolah. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan ini misalnya seperti penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut dalam kondisi yang baik dan siap untuk dipakai. Penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan ini seperti meniadakan atau membuang barang-barang yang telah rusak atau
tidak dapat berfungsi dengan baik. Pengawasan sarana dan prasarana sekolah, kegiatan ini seperti melakukan pengamatan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap administrasi sarana dan prasarana di sekolah guna menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan. Adapun administrasi keuangan, kegiatan administrasi keuangan ini meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelapor dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Misalnya, perencanaan RAPBS, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional pendidikan, pencatatan seluruh keuangan sekolah, pengolahan keuangan penggunaan jasa atau pembelian barang untuk keperluan sekolah. Administrasi kurikulum. Kegiatan administrasi kurikulum ialah menyiapkan jadwal kegiatan selama 1 semester, program kerja tahunan, perangkat guru, dan lain-lain. Administrasi kepegawaian. Kepegawaian ini berkaitan dengan pengolahan urusan guru dan karyawan di sekolah. Adapun kegiatan administrasi kepegawaian ialah membuat belangko absen guru dan pegawai, laporan jabatan di sekolah, penilaian terhadap kinerja pegawai, dan membuat analisa tentang apa yang diperlukan oleh guru. 6. Administrasi tata usaha merupakan kegiatan pencatatan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam sekolah untuk digunakan sebagai bahan keterangan. Kegiatan administrasi tata usaha ini antara lain seperti pembuatan surat, pengolahan, penataan sampai dengan penyimpanan semua surat yang diperlukan sekolah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.